Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yampi. Sore ini kita kehadiran petani milenial ya, petani milenial yang telah melakukan teknologi ya, inovasi teknologi di bidang melon dan juga di bidang produksi tahu, yaitu Kang Joko. Selamat sore Kang Joko, Kang Nurkolis. Selamat sore. Selamat sore. Bu, Jadi selamat inilah sore. para narasumber kita sore hari ini, di mana mereka telah mengembangkan usahanya yang diferensiasi, yang beda dari pengusaha dari yang sejenis ya. Artinya melon tidak hanya sekedar ditanam di lahan terbuka, tapi ini sudah melalui teknologi. Demikian juga dengan tahu ini. Tahu ini bukan hanya sekedar tahu, meskipun sudah terkenal di Sumedang, tapi tahu yang diproduksi oleh Kang Nurkolis ini terbatas. Pasarnya baru di pasar modern di Jawa Barat saja. Artinya baru di Jawa Barat, belum sampai ke Jakarta, apalagi daerah lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai bincang-bincang ini dengan kita mengenalkan dulu dengan melon premium dari Kang Joko. Silakan Kang Joko, ini bagaimana Kang Joko akhirnya ya menentukan saya akan memproduksi yang premium. Kan kalau melon bisa di mana saja, ditanam oleh siapa saja ya. Artinya ini kan yang membedakan dengan melon-melon yang ditanam oleh teman-teman petani. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Historinya dulu ya. Iya, iya. Saya itu sama beliau itu yang menjerumuskan saya ke dunia hitam, Bu. Emang masih hitam kok. Iya, makanya Iya. dulu kan tidak sehitam ini. Saya dijerumuskan ke dunia pertanian. Iya. Berguru pada guru yang sama, Profesor Ayah Manzel, Maman Nurzaman. Maman Nurzaman. Belajar pelatihan. Kemudian dapat challenge semua budidaya, cabai, padi. Horti kah? Oh, tidak hanya horti ya, padi. Semuanya. Bahkan kami pernah didelegasikan oleh profesor itu mengelola satu desa, satu petani 2 hektar kami pegang sebagai demplot. Kemudian berjalanlah, akhirnya bukan ngerasa jago ya, apa sih yang paling susah tanaman gitu. Oh iya, ya. Jadi tantangannya. Jadi nyari tantangan. Iya, kata ayah tuh bilang, saya panggilnya ayah Manjel, karena itu memang guru dan orang tua kami ya. Iya. Kamu jadi guru spiritual juga? Maksudnya guru pertanian. Oh, guru pertanian. Kok kalian panggil ayah ya? Kali ada spiritual. Kamu tanam di 3 musim katanya. Musim hujan, kalau berhasil di musim kemarau udah biasa ya. Nggak terlalu banyak rintangan ya. Kita nggak usah berdarah-darah gitu. Tanam di 3 musim dan 1 hektar ya. 1 hektar baru belajar. Iya, diserahin 1 hektar. Ya di atas 100 lah kalau modal itu. Ada investor yang memang berkenan untuk memodali. Ternyata sesusah itu. Susah. Hanya mungkin 50%. Artinya sudah komoditasnya sudah ditetapkan. Iya melon. Melon itu. Melon di 3 musim. Itu kan challenge-nya itu. Belum jadi petani kalau belum bisa tanam melon 3 musim. Susah itu ternyata, walaupun beberapa kali berhasil dan kebanyakannya ya jatuh ya. Rungkad kalau istilah Sunda itu. Jadi tidak buahnya mungkin ya. Banyak kendala karena melon itu tanaman itu kalau di perjalanan ada kendala nggak jadi. Udah ketahuan gitu. Udah ketahuan, udah menikah ya udahlah daripada jadi dilepaskan daripada buang biaya produksi ya di situ ya. Nah, terus kenapa ke premium? Dia butuh ruang yang nyaman.
Ya. Untuk menghadang hama itu kan, ya. di pinggirnya pakai insek, di atasnya Pakai plastik UV gitu. iya, Terus iya betul. pencahayaan itu disebar. Iya. Ketika berbudidaya belajar kan Bu ya? Iya. Cari guru cari kitab suci dari ujung ke barat, dari ujung barat ke timur gitu. Mayu ke Cirebon, saya cari referensi, langsung datang ke farm. Saya coba, sesimpel ini gitu, sesimpel ini, nggak ada kan kalau di hamparan Lahan itu terbuka ya. Ibu pasti paham kan fungisida, iya, protektif, yang artinya untuk melindungi ini jadi seperti ini, dijaganya melalui tadi ya, pestisidanya harus gede kayak hortikultura gitu deh berdarah-darah pada kita kalau umumnya. tanam di oven ya, ketika pindah ke greenhouse saya mau nyemprot apa yang disemprot, kan pertumbuhan vigor, nggak perlu ada tambahan nutrisi apa-apa gitu, sampai panen lah semudah ini, aku bilang gitu kan. Makanya untuk sahabat yang para pemuda, jangan takut untuk belajar mencoba gitu. Ada istilah kami tuh gas aja dulu, curhat belakangan. Nah, tapi kan perlu cost ya, artinya perlu biaya untuk mencoba tadi. Nah, itu kira-kira bagaimana nih sahabat Yampi yang ingin mengawali? Ya, tentunya kan ada hitung-hitungan berapa kemampuan untuk menghasilkan ini gitu. Kalau menurut Kang Joko ini pernah nggak dicoba di simulasi ya, simulasi terus ini minimal biaya yang harus dikeluarkan gitu. Jadi gini Bu, kalau menghitung biaya HPP ya berarti banyak ya. Ini kapan nih balik modalnya kalau saya ngeluarin berapa modal gini gitu. Untuk modal awalnya berapa? Tergantung Bu, kita bikin bangunnya kan yang besar itu biaya infrastrukturnya Bu. Yang greenhouse-nya ya. Bisa kita siasati dengan membangun greenhouse itu dari bambu. Dari bambu, Itu tidak mengurangi keestetikan, malah lebih bagus. Cuman kalau misalnya dalam 2-3 tahun ada keropos, atau bisa tambah sulam, bisa tambah sulam. Nggak ada kendala sih sebenarnya. Kalau mau coba pun di open bisa, di open field. Cuman itu dia harus jangan menentang musim. Gitu. Ini kan solusi greenhouse kan diatur ya. Nah, greenhouse bisa tanam nggak berhenti kan, musim hujan kita terus tanam gitu. Diatur. Bagaimana caranya dalam waktu 70 hari kita tetap gajian. Panen ya. Oke. Jadi jangan, artinya gini, jadi pilihannya kalau di terbuka kita harus memasukkan lagi zat-zat kimia. Iya kan? Kalau di greenhouse mengurangin itu dan menyehatkan. Betul. Nah, sekarang pilihannya kalau produksinya kan sama ya. Makanya yang di terbuka produksinya 1000 meter sekian kilo. Kalau di greenhouse sama ya. Sama, cuman untuk varietas melon premium ini memang dia belum adaptif sama lingkungan, tidak adaptif. Dia sangat rawan sekali terkena virus. Faktor kegagalannya itu bisa lebih dari 75% kalau ditanam di luar. Oh gitu. Jadi selain kita juga harus mengantisipasi tadi kegagalan, varietasnya juga tertentu gitu ya. Iya, ada beberapa varietas yang memang dia ditanam di open. Yang memang ada apa ya? Ada pilihan ya. Kalau ditanam di terbuka yang ini varietasnya. Kalau ini tapi harga bibitnya sendiri sama. Beda Bu. Beda. Pasti lebih mahal ya. Yang di greenhouse ini ya. Ini import semua. Jadi bibitnya kita belum mampu. Beberapa produsen seed kita ada yang bisa mengeluarkan benih kelas premium. Ada. Iya, ada di Indonesia ada ya. Tapi belum banyak. Belum banyak Bu. Iya, sehingga Kang Joko memerlukan import gitu ya. Nah, ini sudah berapa lama memilih ya, artinya menetapkan melon premium ini
usaha saya. Sudah berapa lama? 2019. Oh, 2019. Masih iya. di Hamparan ya, Bu? Iya, Masih iya, di Open. iya. Iya. Oh, 2019. awalnya tetap di Hamparan ya. Iya. Dan banyak boncos, Bu. Iya. Nah, sekarang terus kapan beralih gitu? Maksud dari 2009 udah usaha Iya. melon, Iya. tapi yang terbuka ya, artinya di luar. Nah, sejak kapan terus beralih jadi Saya melihat harga tadi- pasar. oh, karena harga ya. Yang biasa harga di kebun itu 5.000, 6.000. Ketika kita bisa jual 35.000. Iya, itu kan berapa suatu- kali lipat iya. ya. Mulai Oh. tahun 2000 berapa ya? 21 2021. selesai 2021. COVID ya. Oke. Buah-buahan lagi jadi primadona kan. Ya, karena kan itu ya harus ada kita harus kena sinar matahari, harus banyak. Itu kan peluang Iya, sebetulnya harus makan buah dan sebagainya. Betul. Nah, ini cerita melon dengan tahu ini gimana hubungannya ya, Kang Nurkolis? Itu dia. Kumaha atuh Kang Nurkolis? Jadi Apa hubungannya tahu sama iya, melon? kita kan tadi udah di awal disebutkan ya. Kita ini satu guru gitu ya. Pak, siapa tadi? Maman Manzam. Ayah Manzam. Ayah Manzam. Ayah ya. Manzam. Prof Maman. Komunitasnya KP2M Nusantara kan ya. Nah, kalau beliau dari awal bertani di Holti kan ya. Iya. Saya banyak berkecimpung di padi kan ya. Oh, iya. Tapi sama membina petani. Iya. Nah, saya ke Purwakarta, beliau concern di melon, kata Iya. saya konsistensi melahirkan ekstensi, terus aja. Iya. Akhirnya sekarang bukan jadi pelaku lagi, tapi Iya. jadi ketua asosiasi Itu asosiasi melon iya. Jabar untuk menghimpun para petani, menstabilkan Ngerti harga ya, Artinya petani ngerti khususnya melon ya. melon premium. Premium, iya. Nah, saya hijrah ke Purwakarta sama untuk mengembangkan pertanian organik. Dan sebelumnya itu Iya. saya dapat benih kacang saca ici. Ini belum terlalu ini ya. Iya, benih nggak dibawa sih ya Iya, benihnya. kacang saca ici namanya. Asalnya dari hutan Amazon, Peru tersebar. Nah, yang mengkonsumsi ini suku Inka, Bu. Suku Inka di Peru. Oh. Jadi konon rahasia kekuatan mereka usahanya misal. Iya, Nah, itu. Nah, kemudian si saca itu sudah menyebar di petani. Saya dapat di Kang Abdurrahman nih. Oh, di ini Purwakarta. Di Purwakarta sudah ada Dulu itu. kacang ini. Saya bagiin ke petani binan saya, binan kita. Iya. Nah, karena adaptif, Oh. 7 bulan sudah berbuah. Iya. Mereka nanya, Kang ini udah panen mau digimanain? Diapain ya? Saya bingung. Iya. Nah gitu awal Loh, ceritanya. benih ini dari mana? Dari Kang Abdurrahman. Kang Abdurrahman itu tadinya Kang Abdurrahman itu dapatnya dari Pasetra. Pasetra itu yang bawa benih dari Peru ke Indonesia katanya. Gitu. Nah, Jadi ini tanpa sengaja ya kali ya. tanpa sengaja. Tanpa sengaja akhirnya sok atuh di itu tanam gitu ya. Kan Iya. tidak ada Tidak ada niatan. awal ya dari awal ya. Hanya karena itu tadi Iya. mungkin dia dapet terus diapain nih bagiin aja. Bagiin ke gitu. petani. Awalnya saya beli mahal gitu ya awal itu. Nah, saya baca tentang itu. Ternyata Masya Allah ya. Si saca ici ini kandungannya luar biasa. Dalam sebuah riset disebutkan itu kandungan omega 3-nya 17 kali lipat dari salmon. Iya. Oh, dari sini ya? Ya, suaranya masuk ke. Oh, kan Mati dulu, telepon mati dulu. ya? Iya. Oh, nanti saya silakan. Oh, saya nggak tahu. Kirain kan alarm. Izin diulang yang satu kali. Oh iya, Maaf Pak, nggak kirain dari Bapak ke Kang Ipal. Kang Ipal kok nggak diangkat-angkat sih? Ini telepon Bapak, kirain Bapak. Jadi kita ulangin dari mana ya? Dari yang, pertanyaan Ibu tadi mungkin yang terakhir. oh yang ke
Oh, yang itu benih benih. saca ici nanti. Oh, iya. Jadi benih saca ici ini dari mana dan untuk apa? Gitu. Jadi awalnya berangkat dari kesini. Sudah, ya. Ya, jadi Kang Nurkolis mungkin bisa dijelasin ya. Ya. Benih saca ici ini kan awam ya di kita ya awalnya. Dan mungkin Pak Abdul Rahman tadi mendapatkan dan dia juga kernaun gitu ya. Ya dibagiin. Akhirnya Pak Abdul Rahman itu dia tekuni minyaknya. Saca ici oil. Iya. Karena saya basicnya dari Sumedang, maka yang kepikiran itu tahu. Ya. Karena sama-sama kacang gitu. Iya, betul. Tapi luar biasanya itu tantangan. Jadi si rasa ini, rasa kandungan booming di saca ici ini tinggi. Jadi kesat. Kalau masuk ke tenggorokan itu sudah nggak enak. Makanya mau diproses apapun, digoreng nggak enak. Nggak enak untuk dikonsumsi langsung. Kalau sendiri gitu ya. Dikonsumsi langsung digoreng. Makanya harus ada perlakuan fermentasi. Nah Ibu dan pemirsa, ini histori sampai ketemu formula atau omega itu 7 bulan saya melakukan riset. Nah ini ceritanya. Seperti ini. Ya. Kita 7 bulan melakukan riset ya. Riset di Purwakarta yang disponsori masih di komunitas kita nih, murid Ayah Manjal namanya Pak Yasin. Pak Yasin yang mensponsori untuk riset tahu omega. Nah, setelah dapat masukan dari Pro, ternyata dikasih satu jenis mikroba yang bisa mengurai itu, sehingga diblendkan dengan. Jadi zat-zat itu yang tidak enak, itu difermentasi dengan mikroba ini, sehingga menjadi gitu ya. Netral, diblendkan dengan kedelai. Akhirnya dia coba, wah sudah netral nih, udah enak, termasuk sama Pak Setra Yuwana. Karena Birotol juga kurator ya beliau itu, kurator makanan. Wah ini udah clean, gitu ya. Udah clean. Nah untuk meningkatkan kandungan, kebetulan dulu di Payasid itu dia punya pabrik tahu, dia punya tanaman saca ici, dia punya juga susu kambing. Terintegrasi di situ. Pak Yasid punya usaha juga punya usaha. Jadi saya riset itu di tempat beliau, di tempat Pak Yasid beliau itu. memproduksi apa? Dengan punya kambing, punya saci, kacang saca ici tadi. Iya. Sama kalau menanam saca ici masih bingung untuk apa? Kami ditanam aja gitu kan ya. Tadinya memang untuk minyak. Tapi minyak itu konsumsinya kurang memasyarakat. Jadi dimaksudkan tadi minyak goreng gitu? Enggak, saca ici oil ini untuk kecantikan. Untuk kecantikan. Juga dikasih konsumsi untuk disebut minyak omega juga, Bu. Ya. Jadi untuk ini ya, itu kecantikan ya. Bentar, saya mau ini nih, meminta penjelasan. Tadi kan bergerak di horti, Kang Nurkolis di tanaman pangan, dengan guru yang sama, profesor, atau dipanggilnya Ayah Mansur. Nah, si Ayah Mansur ini siapa? Beliau itu yang mempunyai mikroba bionuklir. Mikroba bionuklir? Iya, kita sebut. Di Tasik. Ini posisinya Orang di Tasik. Ya, komunitasnya KP2M Nusantara, komunitas petani peternak mandiri Nusantara. Nuklir. Bionuklir. Komunitasnya apa namanya? KP2M. P2M. Nusantara. Bergerak di KP2M ini. Jadi mengajarkan petani dan peternak pemberdayaan untuk bisa membuat nutrisi, pestisida, terus pupuk sendiri gitu ya. Iya. Dengan modal mikroba ini. Iya. Seperti itu. Nah, uji coba apakah itu menjadi bagian dari KP2M Nusantara ataukah itu dibebankan ke masing-masing kayak tadi kan diajarinya pertanian banyak lagi padi ya, ini akhirnya coba melon gitu. Mandiri, Bu.
mandiri. Cuman mandiri. ketika 1 hektar itu kebetulan ada Investor. investor. Ayah yang kasih. Oh, Iya. jadi Investor investor di berarti Bangka ayah Selatan, Manser. cari Terus lahan, untuk tolong cari lahan. eh, Cari desa di Conggeang tempatnya. artinya kan ke tingkat kegagalan itu ditanggung ya Iya, oleh si investor Iya. kan? iya. Tanggung jawabnya si ayah Manser. Iya. Mm-mm. Gitu ya. Sama Oh. dengan budidaya padi, uji coba di buah dua di Desa Cikurubuk pertama, ayah memberikan nutrisi itu 1 hektar, benih untuk 1 hektar gitu kan ya. Untuk karena beralih itu susah kan Bu? Iya. Harus ada iya. pembuktian. Iya, Makanya betul, ayah betul. kasih ini dulu, Oh, gitu. support dulu. Beliau ini peneliti, Meneliti ilmuwan di satu perguruan tinggi? enggak. Enggak. Oh, jadi Dia freelance ya. ya, di Jerman ininya dulu belajarnya Jerman. Terus sekarang jadi menjadi pemberdayaan ya? Ya kalau Petani. komunitasnya sudah se-Indonesia ya, Oh, sudah se-Indonesia, gitu. sudah tersebar seluruh Indonesia. Jadi bentuk, ya itu ya, bentuknya KP2M Iya. Nusantara ini ya. Iya. Jadi dia melihat potensi anak muda. Nah, sekarang ininya anak muda atau orang tua atau apa? Sasarannya? Banyaknya sih anak muda ya. Anak muda, oh ya bagus. Anak muda. Ya artinya ini kaderisasi ya. Ayah Manser ini melalui Komunitas generasi muda yang ada di wilayah. wilayah. Ya. Oh, jadi tidak hanya Sumedang Tidak itu Tidak Indonesia. Sumedang itu malahan mah terakhir. ya baik bertambahnya di Jawa dulu. Oh, gitu. Di Jawa dulu. Iya, ya. Oh, bagus ya. Ya, saya waktu itu ketuanya, beliau bidang pengembangan ininya di struktur gitulah ya, di struktur di komunikasi struktur itu. KP2M Nusantara ini. Iya. Jadi yang Sumedang strukturnya itu tadi. Iya. Tiap Terus, kabupaten kita ada Oh, komunitasnya. gitu. Dan Pak Yasi pun yang tempat riset saya dapat tahu Mega itu beliau ketua KP2M di Purwakarta. Di Purwakarta. Gitu. Jadi Oh, seperti udah saudara lah kita. Iya. KP2M kepanjangannya apa sih? Komunitas Petani dan Peternak Mandiri. Oh, komunitas Ya. ya. Kalau komunitas berarti sebetulnya ini organisasi Iya. ini juga ya. Terstruktur ya. Iya. Terstruktur. Iya kan? Iya. Karena komunitas itu pasti ada badan hukumnya. Ada badan Sudah hukum. Iya. Iya. Ada badan hukum. Ini sudah lama berdirinya KP2M. Sudah lama, 95. 95. Oh, saya yang nggak update ya berarti. Kita sih jarang ini ya, bergerak aja gitu ya, jarang bersentuhan dengan media, kemudian dinas pun nggak terlalu jarang gitu ya. Oh gitu. Oh, ya karena KP2M ini yang membina ya. Iya. Jadi mulai bibit tadi dari mana itu? Kita kenal beberapa, kalau yang lokal ya Bu, ada beberapa produsensi lokal, juga ada yang seperti saya bilang tadi, ada yang udah bisa membreeding gen premium gitu. Iya. Oh. Cuman kebanyakan import ya. impor. Iya. Dari kayak itu Kayak ini apa No nih? Yusuf yang punya dia. Itu Ini Golden jenisnya? Aroma. Oh, Golden Aroma. Taiwan. Oh, Taiwan. Kalau itu? Ini Golden. China ini. Oh, Golden Aroma. Hamikwa. Oh iya. Iya. Dan ini maksud saya apakah melalui perkumpulan KP2M Nusantara ini semua aktivitasnya itu Beda, Bu. di itu tadi history Bu. Tempat berangkat kita. Berangkat kita dari satu komunitas itu. Iya. Saya konsisten terus di melon, terus beliau langsung pengembangan pabrik tahu. Pabrik tahu. Iya. Nah, dengan KP2M masih ada ikatan enggak? Masih. Dalam artian sekarang bagaimana pemasaran? Masih ada ikatan enggak dengan KP2M? Atau ini sudah aja gitu? Kalau prinsipnya KP2 itu kalau sudah bisa mandiri kan tujuannya begitu, ya sudah. Mandiri. Oh gitu. Jadi Jalan. masing-masing punya kebebasan untuk memilih ya. Iya. Mau pasarnya di mana, terus Betul. bibitnya mau melalui siapa gitu. Oh. Iya. Nggak ada keterikatan. Nah, sekarang apabila mengalami bukan kegagalan ya, Pak ya. Mengalami kesulitan ya dalam mengembangkan tahu omega ataupun melon, itu
induknya ke KP2M. Kalau saya sendiri waktu itu untuk mengurai si kacang saca itu tuh gimana ya? Konsultasi lagi sama guru kita. KP2M ya. Ya artinya itulah wadah untuk teknologi yang kita perluin gitu ya. Teknologi kita perlukan. Mungkin beliau juga. Iya, Sama gitu ya. ada yang boleh dibilang maskot ya. Maskotnya. Ada maskotnya KP2M itu Kang Totok Capruts kalau Di dunia melon gitu. Oh Permelanan gitu. Suhunya itu. Iya. Suhunya suhu, core of the core. Ya, saya sering. Ya dari situ belajar terus. Iya. Cari referensi di mana-mana kan. Iya, Saya iya, praktek iya. sendiri. Walaupun beberapa kali gagal dan alhamdulillah sekarang kemarin tuh dari No Use Fitness sendiri mendedikasikan orang marketing Jawa Barat untuk mengunjungi greenhouse saya. Beliau sampai qadarullah geleng-geleng ini sampai 100% ini saya baru berkunjung Mas katanya. Sampai 100% gini gitu. Iya. Artinya kegagalannya dibilang nggak ada ya. Nggak ada. Hampir 100% ya. Iya. Oh hebat atuh ya. Artinya mudah-mudahan nggak ada kerugian gitu ya. Iya. Iya kan? Ya kalau semua jadi tinggal ngitung aja kan kali-kalian. Iya. Makanya karena tadinya basicnya di open berdarah-darah pindah ke greenhouse kayak nggak kerja gitu. Iya. Nah sekarang kembali tadi mengawalinya kan dari investor ya, buka yang melon ya. Dikasih challenge sama. Itu kapan lepasnya? Artinya akhirnya semua diserahkan itu semua mandiri. Di Conggang. 2021 kita sudah punya keilmuan sendiri ya. Masing-masing sesuai passionnya aja Bu. Iya. Ada yang 2021. Ada yang ternak, ada yang perikanan, ada yang masih di pertanian. Beliau konsisten di lawan terus itu. Berarti KP2M ini NGO ya? NGO. Ada bantuan dari luar? Enggak. Ada. Iya? Enggak ada. Ada NGO murni kan ini? Iya. Oh tidak ada ya? Tapi kita nggak menerima. Maksudnya ya bukan Kang Norkut si sama ayah? pun iya. Sama. Jadi semua itu dihidupi oleh komunitas. Dihidupi oleh komunitas. Iya. Wah hebat ya. Karena punya barang yang sudah bisa digulirkan antar komunitas gitu kan ya kayak mikroba saling tukar aja. Iya.